Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel kami Ara Alesa. Kali ini kami masih akan membersamai teman-teman semuanya untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS maupun tes P3K dengan formasi perawat ahli pertama, yaitu mengenai kompetensi teknis, pengkajian keperawatan dasar dan lanjutan. Langsung saja untuk soal yang pertama. Komponen apa yang termasuk dalam pengkajian dasar keperawatan? A. Suhu, tekanan darah, denyut nadi. B. Riwayat penyakit, status gizi, riwayat sosial. C. Tingkat kesadaran, alergi, riwayat medikasi. D. Nafas, suhu tubuh, bunyi jantung. Jawaban yang benar adalah B. Riwayat penyakit, status gizi, dan riwayat sosial. Pengkajian dasar keperawatan meliputi identifikasi riwayat penyakit atau kondisi medis sebelumnya, status gizi pasien, dan riwayat sosialnya. Selanjutnya soal nomor 2. Tindakan apa yang masuk dalam pengkajian lanjutan keperawatan? A. Pengukuran tekanan darah. B. Observasi tanda vital. C. Pemeriksaan fisik lengkap. D. Wawancara dengan pasien. Jawaban yang benar adalah C. Pemeriksaan fisik lengkap. Pengkajian lanjutan keperawatan meliputi pemeriksaan fisik secara menyeluruh yang melibatkan observasi tanda vital dan wawancara dengan pasien. Selanjutnya soal nomor 3. Bagaimana tindakan perawat dalam melakukan pengkajian keperawatan? A. Mengamati dan mencatat temuan pengkajian. B. Melakukan tindakan nasihat kepada pasien. C. Menentukan diagnosis medis. D. Memberikan obat kepada pasien. Jawaban yang benar adalah A. Mengamati dan mencatat temuan pengkajian. Tindakan perawat dalam pengkajian keperawatan adalah dengan mengamati dan mencatat temuan-temuan serta mengumpulkan data yang diperlukan. Soal nomor 4. Dimensi apa yang termasuk dalam pengkajian status gizi? A. Pengukuran berat badan dan tinggi tubuh. B. Mengukur denyut nadi. C. Menilai tingkat kesadaran. D. Melihat karakteristik kulit. Jawaban yang benar adalah A. Pengukuran berat badan dan tinggi tubuh. Pengkajian status gizi melibatkan pengukuran berat badan dan tinggi tubuh serta mengevaluasi asupan nutrisi pasien. Selanjutnya soal nomor 5. Komponen apa yang harus diperiksa dalam pengkajian sistem pernafasan? A. Frekuensi pernapasan, suara pernafasan. B. Tekanan darah, denyut nadi. C. Tingkat kesadaran, suhu tubuh. D. Kulit, turgor, dan warna. Jawaban yang benar adalah A. Frekuensi pernafasan, suara pernafasan. Pengkajian sistem pernafasan melibatkan pemeriksaan frekuensi pernafasan dan suara pernapasan pasien. Selanjutnya soal nomor 6. Apa yang dilakukan dalam pengkajian sistem kardiovaskuler? A. Mengukur tekanan darah dan denyut nadi. B. Memeriksa sistem pencernaan. C. Menilai status gizi. D. Mengamati kulit dan turgor. Jawaban yang benar adalah A. Mengukur tekanan darah dan denyut nadi. Pengkajian sistem kardiovaskuler mencakup pengukuran tekanan darah dan denyut nadi pasien. Berikutnya soal nomor 7. Bagaimana cara pengkajian tingkat kesadaran pasien? A. Mengukur suhu tubuh. B. Memeriksa tekanan darah. C. Menilai respon terhadap rangsangan. D. Mengevaluasi asupan nutrisi. Jawaban yang benar adalah C. Menilai respon terhadap rangsangan. Pengkajian tingkat kesadaran dilakukan dengan menilai respon pasien terhadap rangsangan eksternal atau internal. Berikutnya soal nomor 8. Bagaimana tindakan saat melakukan pengkajian sistem muskuloskeletal? A. Menilai kesadaran pasien. B. Mengevaluasi kebutuhan nutrisi. C. Memeriksa gerakan dan kekuatan otot. D. Mengukur frekuensi pernafasan. Jawaban yang benar adalah C. Memeriksa gerakan dan kekuatan otot.
Pengkajian sistem muskuloskeletal melibatkan pemeriksaan gerakan dan kekuatan otot pasien. Selanjutnya soal nomor 9. Apa yang diperiksa dalam pengkajian sistem neurologi? A. Suhu tubuh, B. Kerapian dan kebersihan kulit, C. Gerakan dan kekuatan otot, D. Tingkat kesadaran dan fungsi saraf. Jawabannya adalah D. Tingkat kesadaran dan fungsi saraf. Pengkajian sistem neurologi mencakup pengamatan tingkat kesadaran pasien dan pemeriksaan fungsi saraf. Berikutnya soal nomor 10. Apa yang termasuk dalam pengkajian sistem kemih? A. Pengukuran berat badan, B. Menilai tingkat kesadaran, C. Memeriksa frekuensi buang air kecil, D. Menilai suara pernafasan. Jawabannya adalah C. Memeriksa frekuensi buang air kecil. Pengkajian sistem kemih melibatkan pengamatan terhadap frekuensi buang air kecil pasien. Soal nomor 11. Apa yang harus diperhatikan dalam pengkajian kulit dan integumen? A. Warna kulit, suhu tubuh, B. Kebersihan rongga mulut, C. Gerakan dan kekuatan otot, D. Denyut nadi tekanan darah. Jawaban yang benar adalah A. Warna kulit, suhu tubuh. Pengkajian kulit dan integumen melibatkan pengamatan terhadap warna kulit dan suhu tubuh pasien. Berikutnya soal nomor 12. Apa yang termasuk dalam pengkajian sistem gastrointestinal? A. Memeriksa suara pernafasan, B. Menilai tingkat kesadaran, C. Mengamati gerakan dan kekuatan otot, D. Memeriksa kebersihan rongga mulut. Jawaban yang benar adalah D. Memeriksa kebersihan rongga mulut. Pengkajian sistem gastrointestinal melibatkan pemeriksaan kebersihan rongga mulut pasien. Soal nomor 13. Bagaimana tindakan saat melakukan pengkajian sistem endokrin? A. Menilai gerakan dan kekuatan otot, B. Mengamati kulit dan turgor, C. Memeriksa tekanan darah, D. Evaluasi pemantauan glikemia. Jawaban yang benar adalah D. Evaluasi pemantauan glikemia. Pengkajian sistem endokrin melibatkan evaluasi pemantauan glikemia seperti pemeriksaan kadar gula darah. Berikutnya soal nomor 14. Apa yang dilakukan dalam pengkajian sistem hematologi? A. Menilai turgor kulit, B. Menilai kesadaran pasien, C. Memeriksa tekanan darah, D. Menilai tanda-tanda perdarahan. Jawaban yang benar adalah D. Menilai tanda-tanda perdarahan. Pengkajian sistem hematologi melibatkan penilaian tanda-tanda pendarahan seperti perdarahan gusi atau bercak darah pada kulit. Soal nomor 15. Apa yang harus diperhatikan dalam pengkajian sistem imunologi? A. Menilai tingkat kesadaran, B. Melakukan pengukuran suhu tubuh, C. Mengamati gerakan dan kekuatan otot, D. Mengidentifikasi riwayat alergi. Jawaban yang benar adalah D. Mengidentifikasi riwayat alergi. Pengkajian sistem imunologi melibatkan pengidentifikasian riwayat alergi pasien. Berikutnya soal nomor 16. Pada saat memeriksa riwayat penyakit, apa yang harus ditanyakan seorang perawat? A. Apakah pasien pernah pingsan? B. Apakah pasien memiliki keluhan batuk? C. Apakah pasien menjalani operasi? D. Seringkah pasien mengalami mimisan? Jawaban yang benar adalah C. Apakah pasien menjalani operasi? Saat memeriksa riwayat penyakit, perawat harus menanyakan apakah pasien pernah menjalani operasi sebelumnya. Berikutnya soal nomor 17. Bagaimana cara melakukan pengkajian sosial? A. Menanyakan riwayat keluarga pasien, B. Menyampaikan informasi pasien kepada dokter, C. Mengamati gerakan dan kekuatan otot, D. Mencatat respon terhadap rangsangan. Jawaban yang benar adalah A. Menanyakan riwayat keluarga pasien. Pengkajian sosial melibatkan penayangan riwayat keluarga pasien dan lingkungan sosialnya. Berikutnya soal nomor 18. Apa yang harus diperiksa saat mengevaluasi kondisi kebersihan pasien? A. Suara pernafasan, B. Warna kulit, C. Gerakan dan kekuatan otot, D. Status gizi.
Jawabannya adalah D. Status gizi. Saat mengevaluasi kondisi kebersihan pasien, perawat harus memperhatikan status gizi pasien. Berikutnya, soal nomor 19. Bagaimana langkah-langkah pengkajian keperawatan yang benar? A. Mengamati, mencatat, mengidentifikasi masalah, membuat diagnosa. B. Melakukan pemeriksaan fisik, menentukan diagnosis medis. C. Memberikan nasihat kepada pasien, memberikan obat. D. Mengukur tanda vital, menentukan diagnosa keperawatan. Jawaban yang benar adalah A. Mengamati, mencatat, mengidentifikasi masalah, membuat diagnosa. Langkah-langkah pengajian keperawatan yang benar adalah mengamati pasien, mencatat temuan pengkajian, mengidentifikasi masalah, dan membuat diagnosa keperawatan. Berikutnya soal nomor 20. Bagaimana tindakan yang dilakukan untuk memastikan pengkajian keperawatan dilakukan secara menyeluruh? A. Mengevaluasi tanda vital saja. B. Mencatat riwayat penyakit pasien saja. C. Melakukan observasi tanda vital dan pemeriksaan fisik. D. Hanya mengamati pasien dari kejauhan. Jawaban yang benar adalah C. Melakukan observasi tanda vital dan pemeriksaan fisik. Untuk memastikan pengkajian keperawatan dilakukan secara menyeluruh, perawat harus melakukan observasi tanda vital dan pemeriksaan fisik. Soal nomor 21. Bagaimana cara menjelaskan proses pengkajian kepada pasien? A. Menggunakan bahasa medis yang rumit. B. Tidak perlu menjelaskan proses pengkajian kepada pasien. C. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien. D. Mencatat semua temuan pengkajian tanpa berbicara dengan pasien. Jawaban yang benar adalah C. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien. Saat menjelaskan proses pengkajian kepada pasien, perawat harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien. Berikutnya soal nomor 22. Mengapa pengkajian keperawatan sangat penting dalam praktek keperawatan? A. Hanya digunakan untuk kepentingan dokter. B. Tidak ada manfaatnya dalam merawat pasien. C. Membantu mengidentifikasi masalah dan merencanakan keperawatan. D. Tidak ada kaitannya dengan perawatan pasien. Jawaban yang benar adalah C. Membantu mengidentifikasi masalah dan merencanakan perawatan. Pengkajian keperawatan sangat penting dalam praktek keperawatan karena membantu mengidentifikasi masalah kesehatan pasien dan merencanakan perawatan yang tepat. Berikutnya soal nomor 23. Apa yang dilakukan saat mengevaluasi data pengkajian keperawatan? A. Menentukan diagnosis medis. B. Mengevaluasi respon pasien terhadap perawatan. C. Menilai tingkat kesadaran pasien. D. Memeriksa suara pernafasan. Jawaban yang benar adalah B. Mengevaluasi respon pasien terhadap perawatan. Saat mengevaluasi data pengkajian keperawatan, perawat harus memeriksa respon pasien terhadap perawatan yang diberikan. Soal nomor 24. Apa yang harus dilakukan jika ada temuan yang mengidentifikasikan adanya masalah kesehatan pada pasien? A. Tidak perlu melakukan tindakan apapun. B. Melaporkan temuan kepada dokter. C. Memberikan obat kepada pasien. D. Menutup mata dan mengabaikan temuan tersebut. Jawaban yang benar adalah B. Melaporkan temuan kepada dokter. Jika ada temuan yang mengindikasikan adanya masalah kesehatan pada pasien, perawat harus melaporkan temuan tersebut kepada dokter. Soal nomor 25. Apa yang dilakukan setelah pengkajian keperawatan selesai? A. Membuang data pengkajian karena sudah tidak dibutuhkan. B. Menentukan diagnosa medis dan memberikan obat. C. Mengumpulkan data pengkajian dalam rekam medis pasien. D. Tidak perlu melakukan tindakan apapun. Jawaban yang benar adalah C. Mengumpulkan data pengkajian dalam rekam medis pasien. Setelah pengkajian keperawatan selesai, perawat harus mengumpulkan data pengkajian dalam rekam medis pasien untuk referensi dan dokumentasi yang berkelanjutan.
Demikianlah soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS maupun tes P3K untuk formasi perawat ahli pertama. Dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.